Chapter 1491. Tidak butuh waktu lama bagi Jiang Chen untuk membasmi pasukan kejut musuh, bahkan memperhitungkan terobosannya ke ranah kaisar tingkat 7. Sementara itu, penguasa tertinggi, juga dikenal sebagai ketujuh Master Xiahou Jing dari Myriad Abyss Island, terperosok dalam kebuntuan melawan Vermilion Bird. Dia belum memerintahkan serangan itu, waspada karena dia adalah binatang buas kuno. Keyakinannya yang mengancam tidak lain adalah keberanian. Burung itu tidak memprovokasi dia lebih jauh, seolah-olah menyadari niatnya. Kebuntuan itu cocok untuknya. Itu memiliki sedikit keinginan untuk pertarungan habis-habisan mengingat kondisi fisiknya. Vermilion Senior, beri jalan dan aku berjanji untuk menemukan tempat yang cocok untuk kelahiran kembalimu. Xiahou Jing menguji tekad burung itu sekali lagi. Namun, itu kebal terhadap tipuannya dan hanya mengitari langit di atas gunung Pifao Suci dalam penghinaan diam-diam. Sebenarnya, penguasa tertinggi juga mengulur-ulur waktu, menghitung berapa lama yang diperlukan Tetua Mo dan Tetua Peng untuk menangkap Jiang Chen dan membawa anak itu kembali hidup-hidup. Dengan tuan muda di tangannya, kota akan runtuh tanpa perlawanan. Tapi itu sudah lama, tidak peduli seberapa lambat Jiang Chen bepergian, dia harus segera kembali. Mengapa belum ada kabar? Xiahou Jing tetap setia meskipun ada kecurigaan yang menyelinap, tapi seiring waktu yang berlalu, keraguannya perlahan berubah menjadi kecemasan. Sudah terlalu lama, apakah dia meninggalkan Velurium setelah mendengar serangan kami untuk memulai lagi di tempat lain? Kemungkinan itu masuk dalam benaknya. Jika demikian, itu akan menjadi pertanda buruk bagi rencananya. Mustahil, bukankah anak itu seharusnya setia kepada teman-temannya dan setia pada orang yang dicintainya? Bagaimana dia bisa membiarkan begitu banyak dari mereka mati? Tampaknya sulit dipercaya. Tidak ada yang dia tahu tentang Tuan Muda menyarankan dia akan membuat pilihan seperti itu. Tetapi jika tidak, seharusnya sudah ada berita. Apa yang lama di perbatasan? Sementara itu, semua Kaisar Agung berkumpul di Gunung Pifao Suci. Pengepungan adalah pedang tajam yang menjulang di atas kepala mereka, tetapi berlalunya waktu perlahan-lahan meredakan kecemasan mereka. Secara khusus, kembalinya Kaisar Peerless dan saudara-saudara Jiao telah sangat meningkatkan moral mereka. Saudaraku Mo, memainkan agen penyamaran pasti kasar padamu. Apakah kamu tahu dari mana datangnya penguasa tertinggi? Coiling Dragon menyuarakan pertanyaan yang semua orang ingin tahu. Wajah Mo Wushuang suram, dia mungkin bukan dari domain manusia. Oh, bagaimana kamu bisa tahu? Petik 2, ini sangat sederhana. Jika ya, setidaknya dia akan mempertimbangkan masa depan umat manusia. Tetapi skema dan ambisi pribadi adalah satu-satunya hal di benaknya. Setiap perbuatannya memperlihatkan asal-usulnya. Dia pasti orang luar di sini dengan beberapa motif utama. Petik 2. Sayangnya, itu hanya dugaan. Bahkan sebagai Raja Pelindung yang tinggi, Peerless telah belajar sangat sedikit tentang penguasa tertinggi selama bertahun-tahun. Orang luar, Coiling Dragon mengerutkan kening. Apakah dia iblis? Peerless bergumam, itu dugaanku yang pertama juga, tapi itu tidak seharusnya begitu. Untuk satu hal, dia akan menggunakan seni iblis untuk mengendalikan kita dan bukan racun. Belum lagi, prioritas utamanya adalah untuk membebaskan sesama iblis alih-alih berjuang keras untuk menguasai wilayah manusia. Petik 2. Meracuni. Itukah caranya dia mengendalikanmu? Lalu, Coiling Dragon membeku. Dia mengatakan kebenaran tentang racun kekerasan di dalam dirimu. Peerless tetap tenang. Ya, itu benar. Itu tidak terlihat sekali aktif, tetapi sangat ganas begitu meletus. Meski begitu, bagaimana kita bisa mengkhianati milik kita sendiri? Jiao Yun, Jiao Feng, apakah kamu punya penyesalan? Petik 2. Jiao Yun terkekeh. Menyesali pantatku. Aku bukan orang yang jujur, tetapi aku memiliki sedikit keinginan untuk membantu mereka menghancurkan domain kami. Perintah mereka adalah momok kemanusiaan. Petik 2. Jiao Feng mengangguk. Tuan tertinggi itu bertindak sangat gelisah ketika datang ke Tuan Muda. Dia benar-benar takut, dan aku yakin Tuan Muda akan menemukan cara untuk menghilangkan racun. Petik 2. Semua orang mengangguk setuju seolah-olah itu sudah jelas. Orang lain mungkin bingung, tetapi mereka memiliki keyakinan buta bahwa Tuan Muda itu maha kuasa dalam hal pembuatan pil. Coiling Dragon mengangguk. Tidak ada racun di dunia yang tidak bisa disembuhkannya. Kaisar Void menghela nafas pelan. Meskipun sikapnya agresif, penguasa tertinggi tampaknya tidak ingin menyerbu kota. Dia sepertinya menunggu kesempatan, bahkan bermain untuk waktu. Tuan-tuan,
Bukankah kita harus khawatir? Petik 2. Kenapa begitu? Coiling Dragon bingung. Apa alasan di balik kesabarannya? Dia harus merencanakan melawan Tuan Muda Jiang Chen. Pikirkan saja itu. Tuan Muda pasti akan bergegas kembali jika dia mendengar situasi kita. Jika musuh memiliki penyergapan di sepanjang jalan, Kaisar Void tidak berani merenungkan konsekuensinya. Para Kaisar Agung berubah menjadi kuburan. Tanpa Jiang Chen, semuanya menjadi tidak berarti. Mountain Crush terkekeh. Tuan Muda bukanlah mangsa yang mudah. Dengan golem batu di sisinya, bahkan Ordo akan menemukan tulang yang sulit dikunyah. Petik 2. Benar, dia tidak perlu takut dalam pertarungan terbuka. Tapi Daoist Fearless hanya menyebutkan mereka mahir dengan racun, itu adalah inti dari kekhawatiran Kaisar Void. Suasana tiba-tiba berubah menyesakkan. Jelas, bahkan para kaisar besar ini pun berada dalam kegelapan tentang kembalinya rahasia Jiang Chen. Tapi saat itu, Dan Fei menawarkan dengan santai, itu harus segera. Segera, kerumunan itu membeku. Apa yang dia maksud? Apakah Tuan Muda akan segera kembali? Mengapa Nyonya Dan Fei terdengar sangat tenang? Bukankah dia khawatir sama sekali? Dan Fei tiba-tiba berdiri dan berbicara kepada mereka. Tuan-tuan, Tuan Muda Jiang Chen harus segera kembali. Semuanya bersiap-siap. Kamu mungkin akan mendapat kejutan yang menyenangkan dalam pertempuran yang akan datang. Seolah diberi petunjuk, Vermilion Bird berkokok dengan kebahagiaan di langit. Terkejut, kerumunan bergegas keluar. Xiahou Jing menegang. Dia bisa merasakan keanehan tangisan burung itu. Apakah itu hanya ilusi, atau kegembiraan yang dia dengar? Untuk apa burung itu begitu bahagia? Tatapannya yang dingin tiba-tiba jatuh entah kemana. Kesadarannya bisa merasakan kekuatan kuat baru yang semakin dekat. Dia diam-diam berseri-seri dengan gembira. Apakah Tetua Mo dan Tetua Peng akhirnya kembali dengan kemenangan? Prospek itu membangkitkan semangatnya. Namun, kegembiraannya tidak bertahan lama. Ekspresinya segera berubah menjadi kerutan, karena dia tidak bisa mengenali sosok kedua sesepuh itu. Jiang Chen, hatinya berdebar ketika dia menemukan identitas pendatang baru. Bagaimana Jiang Chen kembali dengan aman dari perangkap para tetua? Apakah si bocah membuat jalan memutar? Tuan tertinggi segera melihat merah. Rencananya sempurna. Dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan serangan itu bisa gagal. Jadi mengapa Jiang Chen baik-baik saja dan keren? Selain itu, 8 golem besar di sisinya tampak penuh semangat dan bersemangat untuk bergemuruh. Jiang Chen, kamu, bagaimana ini mungkin? Suaranya yang rendah dan marah hampir berubah menjadi raungan. Jiang Chen terbang di langit di atas Velurium, sosoknya yang melonjak mendorong perayaan gembira di seluruh kota. Tuan Muda sudah kembali. Haha, kita selamat. Aku tahu itu. Tuan Muda tidak akan pernah membuang kota atau meninggalkan orang-orangnya. Petik 2. Hidup Tuan Muda Jiang Chen, hidup lama. Penampilan Tuan Muda menghembuskan kehidupan baru ke kota, langsung menghilangkan suasana muram dan menanamkan harapan baru ke penduduk. Jiang Chen mengambil sosok penguasa tertinggi di bawah jubah berkibar dan mencibir pada sikap sok. Ya Tuhan, kamu bahkan tidak berani menunjukkan wajahmu yang sebenarnya, beraninya kamu mencoba untuk menguasai seluruh wilayah. Lelucon yang luar biasa. Petik 2. Pemimpin tertinggi mendengus. Kembalinya Jiang Chen membuatnya ragu, tetapi di dalam hatinya, dia tidak menganggap pemuda itu terlalu serius. Yang dia takuti adalah golem yang berdiri di belakang pemuda itu. Tanpa pasukan kejut yang dipimpin oleh para tetua, akan sulit baginya untuk menahan ke-8 bersaudara sendirian, bahkan dengan semua orang yang ada padanya. Jiang Chen, bukankah seharusnya kamu berada di Sekte Ninesun Sky? Apakah kamu sangat merindukan Velurium sehingga kamu bergegas kembali untuk mati? Tidak yakin dengan seluk-beluk situasi, penguasa tertinggi mencoba untuk mengorek informasi dari lawannya. Chapter 1492. Untuk mati. Jiang Chen tertawa terlepas dari dirinya sendiri, cemoohan merembes dari suaranya. Apakah kamu begitu yakin bisa membunuhku dan menaklukkan kotaku? Xiahou Jing dengan bangga berkata, mengapa aku tidak? Kamu hanya anak nakal biasa dengan keberuntungan yang lebih baik daripada kebanyakan orang. Petik 2. Benar, aku datang dari dunia biasa. Dan bagaimana denganmu? Apa identitas mulia yang ada di balik topeng dan jubah kamu? Sayang sekali kamu seorang pengecut yang takut mengungkapkan wajahnya. Jiang Chen mengejek isi hatinya. Aku tahu dari mana rasa superioritasmu berasal. Sedihnya,
Itu hanya lelucon di depan aku. Petik 2. Kamu akan segera melihat siapa lelucon sebenarnya. Xiahou Jing mencibir. Oh, apakah kamu masih memiliki kartu as di dalam lubang? Jiang Chen tersenyum samar. Aku punya 8 prajurit golem hebat. Jika mereka semua menyerang kamu secara bersamaan, seberapa besar kemungkinan kamu untuk menang? Petik 2. Terlepas dari penampilannya yang berani, Xiahou Jing memucat tanpa terasa. Dengan tetua Peng dan tetua Mo kembali, dia yakin dia bisa mengatasi golem. Tetapi untuk melawan 8 golem semuanya karena kesendiriannya, itu meminta masalah. Bahkan hidupnya mungkin kehilangan. Dengan lambaian tangan, Jiang Chen memerintahkan, batu besar, penguasa tertinggi ini tampaknya memandang rendah kita. Kamu saudara memberinya pelajaran. Petik 2. Big Stone menyeringai. Hehe, ayo kita lakukan ini. 8 golem berubah menjadi aliran cahaya yang mengunci area beberapa puluh mil di sekitar Xiahou Jing. Yang terakhir tersentak, kehadiran Jiang Chen telah membuat semua rencananya berantakan. Dia berencana menunda sampai para tetua kembali. Tapi bocah itu hanya harus memerintahkan golem untuk menyerang dengan tegas tanpa meninggalkannya kelonggaran. Bahkan mundur tidak lagi menjadi pilihan sekarang. Sebagai salah satu jenius terhebat di Pulau Myriad Abyss, cadangan energi dan kemampuan bertarungnya melampaui tetua Mo dan tetua Peng, bahkan jika budidayanya berada di bawah mereka. Bagaimanapun, dia memegang banyak kartu truf dari klannya. Jadi, meskipun kaget, dia tidak menunjukkan rasa takut. Dia melemparkan pandangan sekilas kepada Jiang Chen. Nah, ingat, ini perbedaan di antara kita. Kamu akan selamanya menjadi semut mengandalkan bawahannya, sementara aku jenius sejati. Aku telah membangun semuanya dari awal dengan tangan aku sendiri. Petik 2. Jiang Chen menjawab dengan acuh tak acuh, mencoba pamer. Dari awal. Lalu bagaimana dengan Empyrean Master di sisimu? Petik 2. Xiahou Jing menegang. Maksud kamu apa? Jiang Chen tersenyum misterius. Dan bagaimana dengan lusinan Kaisar Agung? Apakah para elit ini juga tidak dihitung? Bukankah superioritas kamu berasal dari orang-orang ini? Petik 2. Xiahou Jing pucat, kaget sampai ke inti. Ini adalah rahasia terbesarnya, rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh Raja dan Tua Pelindung. Ini adalah kartu truf terbaik yang ia bawa dari Pulau Myriad Abyss. Jadi bagaimana Jiang Chen mengenal mereka? Jika dia mengambil jalan memutar dalam perjalanan kembali, bagaimana dia tahu tentang tetua Peng dan yang lainnya? Kecuali kalau, kemungkinan yang menakutkan tiba-tiba terlintas di benaknya. Apakah kedua tetua telah dikalahkan? Namun demikian, mereka seharusnya kembali di depan Jiang Chen. Mengapa mereka terlambat ketika Jiang Chen dan para golem sudah kembali? Xiahou Jing, berhentilah melamun. Kamu tidak akan melihat pasukan kejut kamu lagi dalam waktu dekat. Kata-kata Jiang Chen menabrak dada penguasa tertinggi seperti palu raksasa. Wajah di balik topeng berubah pucat. Tidak akan melihat mereka dalam waktu dekat. Apa artinya itu? Apakah kedua tetua itu mati? Mustahil. Tidak. Dengan kekuatan tua-tua dan bubuk tanpa jiwa, mustahil bagi Jiang Chen untuk melarikan diri tanpa cedera. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiahou Jing menjadi panik. Aman dalam pengetahuan yang dia rencanakan untuk setiap kemungkinan sebelum datang, dia menikmati perasaan memegang segala sesuatu dalam genggamannya. Dia yakin dia bisa menaklukkan Velurium tanpa menumpahkan darah. Tapi tidak ada yang berjalan seperti yang diharapkan. Tidak hanya elit tetua Mo dan Peng tidak ada ancaman terhadap Jiang Chen, tetapi mereka bahkan mungkin telah dimusnahkan. Sudah cukup untuk membuat pria marah jika benar. Dia menciptakan orde angin dan awan sendirian dan menjadikannya keberadaan yang tak tertandingi. Namun, menggunakan pembudidaya manusia yang diperbudak mungkin merupakan jalan pintas menuju kekuasaan dan ketenaran, tetapi membawa serta bahaya yang melekat padanya. Dia membutuhkan kekuatan pribadi yang dapat dia percayai dan bangun, dan bawa para elit yang dipimpin oleh tetua Mo dan tetua Peng. Jiang Chen, jangan pernah lupakan kamu anjing biasa. Aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang memungkinkan kamu melarikan diri dengan selamat, tetapi kamu sudah menggunakan semuanya sekarang. Xiahou Jing agak histeris. Jiang Chen tersenyum menghina. Kamu lebih baik khawatir tentang keberuntunganmu sendiri. Kamu nyaris tidak berhasil dari tempat itu. Jika kamu kembali dengan sangat tergeser, menurut kamu apa yang akan menjadi takdir yang menunggu bahkan jika kamu benar-benar selamat? Ingat, kamu akan kurang dari kentut anjing jika nama keluarga kamu bukan Xiahou. Petik 2. Tuan Muda menambahkan dengan kejam,
tapi namamu tidak penting hari ini. Tulang yang diputihkan Xiahou Jing akan dimakamkan di Velurium. Petik 2. Sang penguasa tertinggi bergetar ketika dia mendengar namanya diucapkan di depan umum. Matanya dipenuhi keraguan. Bagaimana Jiang Chen dapat dengan mudah menemukan identitas yang telah ia bekerja sangat keras untuk menjaga rahasia. Berorientasi, kepalanya berenang. Jiang Chen bahkan tampaknya tahu lebih banyak tentang dia daripada namanya. Apakah Tetua Peng dan Tetua Mo? Xiahou Jing akhirnya panik. Apakah elitnya yang paling diandalkan mati seperti ini? Bagaimana mungkin Jiang Chen melakukan ini? Xiahou Jing menatap dengan sangat tak percaya. Apakah bocah itu membunuh mereka semua terlepas dari kekuatan para tetua dan bubuk tanpa jiwa? Mustahil. Tetapi ketika menghadapi senyum percaya diri Jiang Chen, dia tidak bisa lagi mencuri sedikit pun kepercayaan diri. Melihat bahwa peristiwa telah memburuk, dia berteriak dengan tegas, "Dengarkan, para prajurit Ordo. Serang Velurium. Saat kami adalah penguasa kota, semua resep seni rahasia dan pil menjadi milik kamu untuk dijarah. Semua harta dan wanita menunggu kamu untuk mengambil. Jadikan Velurium sebagai budak kamu. Menyerang. Tunjukkan pada mereka terbuat dari apa kamu." Petik 2. Bahkan, dia tidak peduli pada Velurium. Dia hanya mengobarkan pasukannya untuk menciptakan kekacauan yang cukup untuk melindungi kepergiannya. Tapi bagaimana Jiang Chen memberinya kesempatan seperti itu? Dia menarik bau naga suci dengan kencang. Garis-garis cahaya melesat ke depan. Wosh wosh wosh. Mereka memukul 3 bintang surga dalam suksesi cepat. Tubuh para tetua meledak secara spontan, menjadi pasta daging yang disemprotkan kemana-mana. Ketiga tetua itu adalah kaisar besar, bahkan jika mereka hanya tahap awal saja. Kerumunan meledak dalam sorak-sorai parau di pembunuhan instan. Begitu menakjubkan, hidup Tuan Muda Jiang Chen. Petik 2. Tuan Muda Jiang Chen, Tuan Muda Jiang Chen. Bahkan Jiang Chen sendiri terpana. Busur menunjukkan potensi yang semakin banyak karena ikatan dengan tuannya. Setelah mencapai ranah kaisar tingkat ke-7, mungkin dia bisa melukai atau membunuh seorang kaisar besar dengan penyergapan. Tetapi dengan lompatan ke depan dalam kekuatan dan kultivasinya setelah terobosannya, menambah pemahaman yang lebih besar tentang haluan, memungkinkan dia untuk merasakan betapa jauh lebih tangguhnya senjata itu. Dia telah menjatuhkan 3 kaisar hebat dalam 3 tembakan. Pengikut Ordo, termasuk bintang surgawi dan bumi iblis, adalah sekelompok sampah yang tidak sesuai. Selain minoritas fanatik, sangat sedikit yang bergabung dengan Ordo secara sukarela. Mereka berani ketika mereka memiliki keuntungan luar biasa, tetapi moral mereka mudah rusak, terutama dalam situasi seperti itu. 3 kaisar besar telah terbunuh seketika, dan 8 golem bahkan belum menyerang. Siapapun yang melestarikan semangat juang mereka masih merupakan pendukung kuat penguasa tertinggi atau rusak otak. Tentu saja, otak para pembudidaya ini masih berfungsi. Di bawah ancaman Holy Dragon Ball, sebagian besar sudah memperlambat gerak maju mereka, bahkan bersembunyi di antara kerumunan, tidak mau memimpin serangan. Xiahou Jing berteriak dengan putus asa, "Untuk apa kamu ragu? Mengisi? Sial, dia hanya memiliki begitu banyak panah, menurutmu berapa banyak yang bisa dia bunuh? Menagih biaya, taklukkan Velurium, kamu akan menjadi pahlawan." Mereka yang gemetaran, apakah kamu masih menginginkan penawarnya? Apakah kamu masih menginginkan masa depan yang lebih baik? Petik 2. Tersenyum tipis, Jiang Chen menyaksikan pria itu mencampur adukkan janji dengan ancaman. "Xiahou Jing, untuk apa kamu berteriak? Apakah kamu mengharapkan sesuatu dari gerombolan ini? Masa depan, apakah kamu pikir kamu masih memiliki kemewahan berbicara tentang masa depan?" Petik 2. Saat kata-katanya jatuh, dia dengan santai mengarahkan busur langsung ke Xiahou Jing. Yang terakhir membeku. Terlepas dari semua keterampilan dan kekuatannya, kesadarannya menyusut kembali ketika kekuatan Evil Golden Eye mendarat di atasnya, gemetar ketika invasi mengerikan yang menakutkan melintas di benaknya. Chapter 1493. Sebagai seorang ekspatriat dari Pulau Myriad Abyss dan seorang jenius dari House Xiahou, Master ke-7 tidak pernah menganggap pembudidaya domain manusia dengan serius. Rombongan elitnya, yang dipimpin oleh Tetua Peng dan Mo, jauh melampaui mereka secara kualitas. Bahkan Jiang Chen hanya anak nakal yang beruntung baginya. Sebenarnya, Xiahou Jing pada dasarnya membenci Tuan Muda Velurium. Namun, kesadarannya terganggu oleh tatapan mata jahat si pemuda. Keringat dingin bermanik-manik di punggungnya.
Menjadi sasaran dari jauh oleh busur naga suci membuat rambutnya berdiri. Pada saat itu, sebuah pemikiran yang tidak dapat dipahami muncul dalam benaknya. Jiang Chen mampu mengancam hidupnya. Itu kemungkinan hanya karena pengepungan batu golem bersaudara, tetapi bahkan itu seharusnya jauh. Dalam pemahaman Xiahou Jing, Jiang Chen hanyalah seorang ahli kerajaan. Perbedaan di antara mereka adalah siang dan malam. Dia bertindak lebih jauh dengan meyakini bahwa jika Jiang Chen adalah penduduk asli Pulau Myriad Abyss, bocah itu tidak akan layak untuk mengikat sepatu tuan muda itu. Tetapi konsepsinya terguncang oleh kenyataan. Aku harus keluar dari sini. Xiahou Jing merasakan pikirannya semakin dalam menjadi absurditas. Pada saat inilah Jiang Chen memberikan perintah. Tunggu apa lagi, Big Stone? Bawa dia keluar, orang lain dari Myriad Abyss Island mungkin selamat. Bagaimanapun, Jiang Chen bukan ekstremis pada sebagian besar hari. Tapi lawan dari rumah Xiahou ditakdirkan menjadi musuh bebuyutannya. Tidak perlu menahan apapun. Semakin banyak dari mereka yang mati, semakin baik. 8 batu golem bersaudara bekerja sama untuk membentuk medan berbatu yang menakutkan. Itu tak terkalahkan seperti benteng batu padat. Upaya berulang Xiahou Jing untuk keluar bertemu dengan kegagalan terus-menerus. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tahu seberapa kuat suku golem batu primordial seharusnya, tetapi pertempuran yang sebenarnya mengungkapkan sejauh mana kekuatan mereka yang sebenarnya. Mungkin satu pun dari golem batu itu lebih lemah darinya. Memang, mereka mungkin lebih lemah dari tetua Mo dan Peng. Tetapi serangan gabungan dari beberapa golem bersaudara mengubah permainan sepenuhnya. Menjadi satu dengan tombaknya, Xiahou Jing mengebor senjatanya lagi dan lagi, tetapi spiral udara penghancur meledak ke segala arah dengan sia-sia total. Ladang berbatu telah didirikan oleh 8 saudara dari suku golem batu purba sebagai entitas yang bersatu. Karena itu, pertahanan adalah salah satu sistem terpadu juga. Setelah terbentuk, diperlukan seseorang 2 kali lebih kuat dari gabungan 8 bersaudara untuk istirahat. Air Rending Strike, serangan ganas Xiahou Jing menggedor lapangan. Sayangnya, tidak ada yang dia lakukan yang bisa berguna melawan ikatan yang dia jalani. Per Shattering Star, dia mengubah taktiknya, terus menekan serangan. Tidak ada gunanya, ladang berbatu golem batu itu jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Apapun metode yang digunakan Xiahou Jing, dia gagal membuat penyok di dalamnya. Jiang Chen berdiri tinggi-tinggi, busur naga suci penuh dengan niat agresif. Evil Golden Eye-nya menerjang, mengunci Xiahou Jing dengan intensitas yang tidak salah lagi. Dia sedang menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan fatal pada musuhnya. Saudara-saudara golem batu mengacungkan senjata berat mereka, mendaratkan pukulan demi pukulan pada Xiahou Jing. Secara teori, yang terakhir akan mengalami kesulitan tersisa tanpa cedera terhadap serangan kuat mantan. Sayangnya, tuan muda dari Myriad Abyss Island tampaknya telah mengaktifkan semacam jimat, meningkatkan pertahanannya beberapa tingkat. Dia dipukul berkali-kali oleh saudara golem batu, tetapi kekuatan aneh memungkinkan pukulan untuk meluncur langsung dengan bahaya minimal. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari House Xiahou. Dia memiliki beberapa harta yang sangat luar biasa. Jiang Chen telah bertarung dengan banyak orang sejak menjadi seorang kultivator, tetapi semua lawan sebelumnya memucat sebelum yang sekarang, termasuk Kaisar Pil Zenith yang dulu mendominasi. Xiahou Jing jelas adalah yang terkuat di antara mereka semua. Jiang Chen telah menyaksikan kemampuan bertarung saudara-saudara golem sebelumnya. Terhadap tetua Peng dan Mo, mereka bahkan belum memobilisasi semuanya. Kedua tetua telah jatuh dalam kondisi yang cukup tercela. Fakta bahwa ke-8 bersaudara yang bekerja bersama-sama tidak mampu mengalahkan Xiahou Jing dengan sendirinya. Dia ditekan, tetapi jauh dari terpukul. 8 batu golem bersaudara memiliki kehadiran pertempuran yang menakutkan. Setiap serangan dipenuhi dengan dorongan yang menggerakkan bumi yang menunjukkan kebrutalan para golem. Meski begitu, Xiahou Jing mampu menjaga keamanan relatif dalam situasi tersebut. Dia jauh dari terluka parah. Xiahou Jing tidak harus jauh lebih kuat daripada tetua Peng dan Mo dulu, tetapi harta dan kartu trufnya memungkinkan kecakapan tempurnya untuk melampaui bawahannya. Jiang Chen sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan musuhnya. Tapi dia tidak putus asa. Harta yang meningkatkan kemampuan bertarung seseorang bersifat sementara. Selama 8 saudara golem terus menyerang, Xiahou Jing akan cepat atau lambat akan turun. Adapun Jiang Chen sendiri, ia merangsang kesadarannya terus-menerus untuk mencari terobosan.
Dia sedang mencari sensasi yang dia rasakan ketika membunuh tetua Mo. Jika dia bisa menemukan inspirasi itu sekali lagi, serangan selanjutnya ini akan lebih menakutkan daripada serangan yang telah membunuh yang lebih tua. Dia belum mencapai ranah kaisar tingkat ke-7 saat membunuh sesepuh. Karena dia telah melangkahi ambang batas yang penting, keharmonisannya dengan bau naga suci juga telah meningkat secara drastis. Ini bermanfaat baik untuk potensi serangannya dan pencariannya untuk inspirasi itu. Panah ini pasti akan melampaui yang terakhir. Tetapi sebenarnya untuk sampai ke sana lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kesadaran Jiang Chen berputar tanpa henti. Segel rantai di dalamnya bereaksi sedikit dengan setiap tusukan. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat meledak dari segel. Itu memanifestasikan dirinya sebagai kehendak yang tidak dapat disebutkan namanya, memberi Jiang Chen ledakan wawasan. Suara mendesing. Panah itu secepat komet, membawa sasarannya dalam sekejap mata. Jiang Chen merasa dikosongkan setelah melepaskan tembakan, tetapi pikirannya sangat puas. Dia punya firasat bahwa Xiahou Jing pasti akan dipukul jika semuanya berjalan dengan baik. Selain itu pasti akan menghancurkan pertahanan rahasia di tubuhnya. Jimat itu adalah satu-satunya alasan pukulan berat 8 golem bersaudara itu tidak bisa menyelesaikan pertarungan. Semua orang dari Secret Pivot Mountain menahan napas ketika mereka melihat rudal yang menakutkan. Beberapa terkejut, yang lain sangat gembira, namun yang lain tidak percaya. Namun, semua ekspresi mereka berubah menjadi syok di saat berikutnya. Tepat saat panah akan tiba di tandanya, badai baut ungu muncul di udara. Mereka meliuk-liuk seperti ular listrik di awan, dengan aneh menambatkan ke panah. Panah mencoba melakukan yang terbaik untuk maju, tetapi petir ungu melakukan hal yang sama untuk memaksanya tetap di bawah kendali mereka. Jiang Chen hampir tidak pulih dari keterkejutannya sendiri ketika tangan raksasa keluar dari awan juga. Itu menghantam bagian luar lapangan berbatu dengan momentum membingungkan. Ledakan, baik lapangan dan ruang di sekitarnya pecah oleh kekuatan misterius meskipun ketahanan mereka. Refleks Xiahou Jing cukup cepat baginya untuk berubah menjadi seberkas cahaya yang keluar, menyelinap melalui celah-celah aura yang retak. Hati Jiang Chen tenggelam, meskipun panah lain tertancap di haluannya, dia tidak bisa lagi menemukan kerangka berpikir yang sama untuk menembakkannya. Sebelum 8 golem batu bersaudara punya waktu untuk bereaksi, Xiahou Jing telah mengaktifkan mesin terbang dan melarikan diri jauh, jauh sekali. Dengan itu, tangan raksasa yang entah bagaimana terwujud perlahan-lahan hancur. Perubahan drastis dalam keadaan ini terjadi dalam rentang beberapa tarikan napas. Ketika semua orang menyadari apa yang terjadi, Xiahou Jing tidak ditemukan. Adapun tangan raksasa yang telah mengganggu rencana Jiang Chen, siapa yang tahu apa yang ada di baliknya. Mata kejahatan Jiang Chen terbuka lebar dan mencari dengan saksama. Siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Wajahnya biru, mengganggu bisnis Velurium di tanah Velurium, apakah kamu cukup berani untuk menunjukkan dirimu? Dia sangat marah. Jika bukan karena intervensi tak terduga ini, panah akan memiliki setidaknya Xiahou Jing yang terluka parah, dengan cedera serius jarak jauh, tidak akan ada jalan keluar baginya dari 8 bersaudara golem batu. Petir ungu dan telapak tangan tanpa tubuh jelas berasal dari orang yang sama. Terlebih lagi, tanda energinya tidak tampak seperti iblis. Siapa sebenarnya penyelundup ini? Itu tidak mungkin seorang ahli dari House Xiahou. Jika ya, ahli seperti itu sudah lama menunjukkan dirinya. Kenapa dia harus menunggu sampai sekarang? Mengingat kurangnya afiliasi pendatang baru dalam hal itu, Jiang Chen semakin marah dengan gangguan yang tidak diinginkan. Dia adalah musuh yang tidak bisa didamaikan dengan keseluruhan rumah Xiahou. Dia tidak bisa menerima pelarian Xiahou Jing dari bawah hidungnya. Tapi tidak ada seorang pun yang muncul di udara. Saat Jiang Chen merajuk, suara tua datang dari ether. Anak muda, belajar belas kasihan. Suara itu mengesankan dan bertubuh penuh, seolah-olah itu berasal dari seseorang yang berada di posisi superior. Siapa kamu? Balas Jiang Chen dengan dingin. Apakah kamu mengerti bahwa kekayaan manusia bergantung pada pertempuran hari ini? Tidakkah kamu pikir kamu terlalu jauh dengan campur tangan bodoh kamu? Petik 2. Tenangkan dirimu, anak muda. Jika kamu peduli dengan nasib kemanusiaan, maka kamu harus tahu bahwa membunuh seseorang dari Myriad Abyss Island hanya akan membawa bencana bagi wilayah manusia. Ada sedikit teguran pada suara itu. Tampaknya memihak Myriad Abyss. Chapter 1494. Jiang Chen sangat marah. Suara itu terdengar sangat maju selama bertahun-tahun,
Tetapi pria muda itu merasa jijik dengan kepuasan diri dalam senioritasnya. Jika aku tidak membunuhnya, apakah kamu tidak pikir hiena asing seperti dia akan membawa bencana ke wilayah manusia? Ambisi Order of Wind dan Cloud cukup damai, aku yakin. Nada bicara Jiang Chen membawa banyak gairah lurus. Jika kamu memiliki kekuatan untuk ikut campur, maka kamu bukan orang biasa. Kenapa tidak tunjukkan dirimu? Beritahu aku siapa kamu. Petik 2. Meskipun dia tidak tahu dari mana datangnya penyelundup ini, amarah Jiang Chen sepertinya tidak akan surut. Dia membenci orang-orang yang tidak mempermasalahkan urusan mereka, terutama ketika mereka menyela pada saat-saat yang paling tidak tepat. Kamu memiliki temperamen yang bagus untuk anak yang masih sangat muda. Tidak perlu bertanya dari mana aku berasal. Aku sudah tinggal di domain manusia selama lebih dari 10.000 tahun. Aku pikir aku tahu 10 kali lebih banyak tentang urusan domain manusia daripada kamu. Petik 2. 10.000 tahun. Jantung Jiang Chen berdetak sedikit lebih cepat. Ekspresi para kaisar agung dari Velurium Capital sangat berubah. Seorang ahli terpencil, yang tinggal di wilayah manusia. Seorang ahli Empyrean. Selalu ada desas-desus bahwa domain manusia memang memiliki ahli Empyreannya sendiri, meskipun mereka lebih suka tetap tersembunyi daripada melakukan bisnis di depan umum. Beberapa mengatakan bahwa para ahli tidak tertarik pada urusan duniawi. Yang lain mengklaim bahwa ini adalah karena roh ki langka di wilayah manusia. Namun yang lain mengatakan bahwa para ahli tidak mau menghabiskan masa hidup fana mereka pada hal-hal sepele. Ada banyak dugaan tentang topik ini. Namun, tidak ada yang pernah melihat ahli Empyrean nyata yang hidup dalam domain manusia selama setidaknya 3.000 tahun. Keberadaan suara itu mengisyaratkan identitasnya sebagai ahli yang terpisah dari domain manusia. Keberadaan apapun yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun pasti telah melampaui ranah kaisar besar ke bentuk yang lebih tinggi. Ini adalah pertama kalinya kaisar-kaisar besar ini melakukan kontak dengan seseorang seperti itu. Jiang Chen berhenti sebentar, lalu terkekeh. Dari nadamu, kamu terdengar seperti seorang Empyrean senior dari wilayah manusia. Apa, junior? Apakah kamu masih berpikir kamu dapat memanggil tembakan di sini? Apakah kamu menganggap tindakan kamu mewakili kekayaan dan masa depan kemanusiaan? Aku dapat memberitahu kamu bahwa kamu terlalu memikirkan diri sendiri. Suara tua itu agak mengejek. Tampaknya pemiliknya memiliki sedikit sikap terhadap Jiang Chen. Tuan muda Velurium jauh dari senang diperlakukan dengan merendahkan. Dia menanggapi dengan tawa parau. Apa yang kamu tertawakan, junior? Suara itu menegur dengan sedikit jengkel. Apa yang aku tertawakan? Jiang Chen langsung menjadi beku. Apakah itu yang kamu tanyakan? Aku tertawa tentang fakta bahwa kamu kurang bijaksana di masa tua kamu. Yang kamu tahu adalah menggunakan usia kamu untuk keuntungan kamu. Petik 2. Kamu sedang merayu kematian. Volume suara tanpa tubuh itu semakin intensif. Angin bertiup kencang dan awan bergolak. 8 saudara golem batu bergegas ke sisi Jiang Chen dan mengelilinginya untuk melindungi penyelamat mereka. Jiang Chen tidak takut dengan perubahan cuaca yang tiba-tiba. Dia telah melihat semua jenis turbulensi di kehidupan sebelumnya dan dia tidak akan membiarkan seorang ahli empiris belaka membuatnya takut. Pertunjukan yang menakjubkan dari seorang ahli Empyrean. Jiang Chen mencibir. Sayangnya, tampaknya kamu tidak hadir ketika iblis Kaisar Blood Malva dari iblis darah mengamuk. Kamu juga absen dari adegan ketika Raja Iblis Surgawi melepaskan segelnya. Dan jika aku boleh bertanya, di mana kamu saat suku Celestial Selatan hancur melewati Boundary Stella? Bagaimana dengan kehancuran yang telah dilakukan Ordo Angin dan Awan kepada orang-orang? Sudahkah kamu melakukan sesuatu tentang bahaya bahwa Boundary Stella di limbah barat laut ada saat ini? Petik 2. Jiang Chen benar-benar marah. Dia tidak memiliki permusuhan bawaan terhadap suara itu, tetapi dia sangat marah dengan kebodohan dari tindakan pembicara. Dia sebenarnya lebih muak dengan suara ini daripada oleh Xiahou Jing. Xiahou Jing adalah belalang dari Myriad Abyss Island, datang ke domain manusia untuk mengobrak-abrik dan menghancurkannya. Tapi yang seharusnya senior Empyrean dari domain manusia ini muncul di waktu yang salah karena semua alasan yang salah. Dia merusak rencana sempurna Jiang Chen. Yang paling menjengkelkan dari semua adalah bahwa ia menyalahgunakan masa tuanya untuk menegur Jiang Chen dari posisi puas diri. Jika suara itu benar-benar senior yang terhormat dengan moral yang dipoles seperti Kaisar Pivot, Jiang Chen akan memberinya banyak rasa hormat.
Tetapi dia jauh dari contoh cemerlang yang dia anggap sebagai dirinya sendiri, tetapi dia cukup memengaruhi nada dan postur senior yang hebat. Ini benar-benar membuat Jiang Chen jijik. Selain itu, Tuan Muda telah kehilangan kesempatan untuk membunuh Xiahou Jing karena gangguan suara. Bagaimana bisa Jiang Chen menerima situasi begitu saja? Dia telah bekerja sangat keras demi kekayaan dan masa depan umat manusia, menghabiskan segala upaya demi orang lain. Yang disebut Empyrean Senior ini tidak melakukan apapun dalam beberapa krisis kemanusiaan, tetapi memilih untuk keluar dengan mengayunkan tongkatnya pada waktu yang paling tidak tepat. Jika dia berani tampil, Jiang Chen tidak akan ragu untuk meludahinya. Suara itu tampak jengkel oleh kata-kata pemuda itu. Lama terdiam beberapa saat sebelum bisa menjawab dengan marah. Baiklah, bocah. Baik, sudah berapa tahun? Aku tidak berharap bahwa beberapa ribu tahun kemudian, akan ada manusia junior berprestasi yang berani berbicara seperti ini kepada aku. Petik 2. Jika kamu menyembunyikan diri selama beberapa ribu tahun, balas Jiang Chen dengan frustrasi. Tidakkah seharusnya kamu membebaskan dirimu dari belenggu hubungan fana? Mengapa kamu mencampuri dan menempelkan hidung kamu di tempat yang bukan tempatnya? Kamu tidak keluar ketika tanggung jawab diperlukan, jadi jangan keluar dan berpura-pura menjadi penyelamat sekarang. Setidaknya cari tahu apa yang terjadi sebelum kamu mencoba menyelamatkan dunia. Petik 2. Suara itu jelas-jelas gelisah. Bagus, bagus, sangat bagus. Aku akan ingat apa yang terjadi hari ini, bocah. Suatu hari aku akan mengajarkan kamu konsekuensi dari tidak menghormati senior kamu. Petik 2. Jiang Chen mengangkat bahu. Ancaman tidak penting sama sekali tidak mengganggunya. Kenapa suatu hari ini sempurna? Lakukan yang terburuk dan aku akan menanggungnya. Apalagi yang kamu takuti jika kamu membantu bahkan penjajah melarikan diri. Dia tidak tahu mengapa, tetapi Jiang Chen memiliki kebutuhan mendesak untuk menarik kojer tua itu keluar dari lubang persembunyiannya dan memberinya pukulan yang bagus. Dia ingin mengurangi kesombongan suaranya. Huff, aku memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Aku akan membiarkanmu hidup selama beberapa hari lagi. Suara itu menghilang ke kejauhan seperti menggelegar guntur. Mata kejahatan Jiang Chen menembus langit yang jauh, matanya penuh dengan niat membunuh. Pada saat itulah yang lainnya berkerumun keluar dari Gunung Pivot Suci. Anggota Ordo Angin dan Awan, berlutut. Mereka yang tidak akan mati di tempat. Jiang Chen menatap dingin pada gerutuan yang sekarang sudah tak berguna. Anggota Ordo biasa ini sebagian besar pembudidaya domain manusia. Sekarang setelah penguasa tertinggi mereka melarikan diri dengan panik, siapapun yang memiliki kemampuan dan pikiran untuk melarikan diri sudah melarikan diri. Mereka yang tidak kekurangan semangat untuk bertarung sampai mati. Dengan demikian, ada gelombang berlutut atas perintah Jiang Chen. Tidak ada ruang untuk kesederhanaan atau egoisme sebelum kematian suram. Mereka sudah kehilangan rasa harga diri ketika mereka bergabung dengan Ordo. Jiao Yun, Jiao Feng, katakan padaku yang mana dari mereka yang bergabung dengan Ordo atas kemauan mereka sendiri dan yang dipaksa untuk melakukannya. Yang pertama akan dieksekusi di tempat dan yang kedua melepaskan, tergantung pada keadaan. Jiang Chen tidak punya keinginan untuk mengeksekusi setiap mantan anggota Orde. Banyak yang telah dipersenjatai dengan kuat ke dalam barisan mereka. Yang tersisa di pintu masuk lembah Agarwot beberapa tahun yang lalu, misalnya, Kaisar Peerless, Jiao bersaudara, dan lainnya. Tidak perlu mencari cara perhitungan terhadap orang-orang ini. Hati mereka tidak pernah ke Ordo di tempat pertama. Mereka hanyalah korban dari keadaan itu. Pada saat itulah Nyonya Yun mendekatinya dengan mata memerah. Kakak bijak, Jiang Chen, aku tidak pernah bertanya banyak tentang siapapun. Tapi kali ini, aku harus membuat permintaan putus asa. Tolong, selamatkan Mo aku tersayang. Petik 2. Jiang Chen terkejut. Dia buru-buru mengambil lengan wanita itu. Nyonya, tolong santai. Sebagai istri saudara lelaki aku yang baik, kamu bebas untuk menanyakan sesuatu tentang aku di waktu luang kamu. Petik 2. Tapi Nyonya Yun tidak bisa dihibur. Di sampingnya, Kaisar Peerless agak malu. Maafkan kurangnya sopan santun, Tuan Muda Jiang Chen. Wanita kadang-kadang sedikit lebih emosional daripada sopan. Petik 2. Tolong jelaskan apa yang sebenarnya salah, kakakmu. Jiang Chen dengan cepat menjawab. Kesedihan istrimu berarti ini bukan masalah kecil. Tuan tertinggi dari Ordo Angin dan Awan memberi makan para anggota Ordo dengan pil penggembira angin dan awan, Coiling Dragon melanjutkan.
Ini racun yang kuat, dan korban mungkin sulit diselamatkan setelah bertindak. Jiang Chen tegang ketika mendengar ini. Old Bro Thermo, dia melirik pria itu. Dan apa yang terjadi pada wajahmu? Kaisar Peerless tertawa kecil. Tidak banyak, tidak perlu menyebutkannya. Petik 2. Tuan muda, Bro Thermo adalah orang yang benar, saran Coiling Dragon. Loyalitasnya terhadap kemanusiaan dan Gunung Suci Pivot telah teruji dengan baik. Dia melakukan itu sendiri untuk menghindari deteksi dari orang-orang yang mengenalnya, sehingga dia bisa tetap tersembunyi di dalam Ordo. Petik 2. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong, sungguh, Kaisar Peerless tersenyum masam. Ordo mengumpulkan banyak pakar manusia bersama-sama. Bahkan raksasa pembudidaya yang berkeliaran seperti Kaisar Everviolet dan Sabledip bergabung. Banyak dari mereka mengenal aku, maka ini rencana yang tidak menguntungkan. Selain itu, kemampuan garis keturunan khusus yang aku kembangkan akhir-akhir ini menutupi sebagian besar dao bela diri asli aku. Gabungan keduanya berarti bahwa aku berhasil menipu mereka. Petik 2. Jiang Chen sangat terpengaruh dan hormat ketika dia mendengar apa yang telah disampaikan Kaisar. Kakak Mo, Nyonya Yun. Jangan khawatir, aku akan menemukan obat penawar untuk pil eksultasi. Aku mungkin tidak memiliki kepercayaan penuh di bidang lain, tetapi aku bisa menyembuhkan hampir semua racun yang bisa dilepas. Petik 2. Kaisar Peerless tidak akan mempercayai ini dari orang lain. Lagi pula, dia tahu secara langsung betapa menakutkan pil pengaman itu. Namun, fakta bahwa Jiang Chen adalah pembicara meyakinkannya banyak. Teman-teman aku, kesan yang aku dapatkan dari suara itu sebelumnya adalah bahwa itu milik seorang ahli Empyrean di bidang manusia. Apakah ada di antara kamu yang tahu ahli terpencil apa yang kita miliki? Jiang Chen tidak lupa tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Munculnya ahli terpencil membuatnya lebih cemas daripada sebelumnya. Situasi dalam domain manusia menjadi semakin rumit. Setelah menghancurkan aliansi utara dan membunuh pil Zenith, Jiang Chen mengira situasi di sini berada dalam genggamannya. Tampaknya dia terlalu naif. Bangkitnya Ordo dan kemunculan seorang ahli pertapaan pertapa, semua tanda menunjuk ke arah hal-hal dalam wilayah manusia yang secara bertahap mulai mendidih. Jiang Chen menyapu semua orang di depannya. Sayangnya, ia tidak mendapatkan informasi berguna dari apa yang dilihatnya. Jelas, sebagian besar wilayah manusia menganggap para ahli pertapa terlalu jauh melampaui bidang keahlian mereka sendiri. Chapter 1495. Titik balik pertempuran adalah ketika Kaisar Peerless memberikan informasi penting kepada tikus Gold Beater tertentu. Segalanya berjalan dengan sangat sempurna sejak saat itu. Sayangnya, gangguan yang diduga sebagai pakar Empyrean manusia telah menghancurkan segalanya. Apa yang seharusnya menjadi akhir ledakan berubah menjadi rengekan yang dipertanyakan. Atas perintahku, semua yang bergabung dengan Ordo harus meninggalkan kesetiaan mereka. Jika ada yang diatur dengan cara yang salah, mereka akan dicap sebagai pengkhianat umat manusia. Terlebih lagi, buatlah diketahui di seluruh wilayah manusia apa yang terjadi dalam pertempuran di sini. Terutama fakta bahwa penguasa tertinggi Ordo melarikan diri dengan ekornya di antara kedua kakinya. Sebagian besar Ordo tidak lebih. Biarkan dunia tahu bahwa Ordo angin dan awan tak lebih dari ilusi kekuatan. Petik 2. Meskipun Jiang Chen tidak berhasil membunuh Xiahou Jing, Velurium Capital tidak diragukan lagi adalah pemenangnya hari ini. Xiahou Jing keluar hidup-hidup pada akhir hari itu, tetapi kaki tangannya yang paling berharga telah dimusnahkan. Karena kehilangan Ordo yang menghancurkan, akan sangat sulit baginya untuk mengumpulkan sekelompok pembudidaya manusia baru di bawah panji-panji. Jiang Chen ingin menghindari kemungkinan itu sama sekali. Itulah sebabnya dia harus memperingatkan para pembudidaya manusia yang tidak memiliki garis bawah dengan mengumumkan kemenangannya kepada dunia. Sejujurnya, Jiang Chen membenci orang-orang yang mau bergabung dengan Ordo. Jika Xiahou Jing adalah ahli senior manusia, bisa dimengerti bahwa orang lain akan bergabung dengannya. Tapi itu konyol untuk sembrono menyembah seseorang dengan asal yang tidak diketahui dan kecenderungan untuk khayalan. Jiang Chen bertanya-tanya apakah mereka punya otak sama sekali. Kekalahan Ordo telah mengambil bawahan pribadi Xiahou Jing dari persamaan, tetapi itu memang memiliki banyak pasukan utama tambahan yang tersisa. Dari 8 pelindung raja, 6 yang tidak ikut bersamanya telah sibuk dengan tugas-tugas lain pada saat itu. Secara teori, anggota kunci Ordo ini masih hidup tanpa banyak cedera. Selain itu, orang-orang ini berada di bawah kendali pil Exultation.
Mereka kemungkinan akan dipaksa untuk mematuhi perintah lebih lanjut dari penguasa tertinggi. Kakak Mo, ikut denganku sebentar. Jiang Chen mengambil saudara lelakinya yang disumpah dan membawanya ke ruang rahasia. Kakak Mo, kamu sudah agak menderita selama beberapa tahun terakhir. Aku punya banyak cara untuk mengembalikan penampilan asli kamu tanpa efek samping, tentu saja. Namun, aku perlu meneliti pil Exaltation of Wind and Cloud. Aku mungkin perlu sampel darah kamu. Mo Wushuang terkekeh. Tidak perlu untuk semua masalah itu. Aku membawa sedikit pil. Mengatakan ini, ia menghasilkan seperempat pil seperti melakukan trik sulap. Pil angin kegembiraan dan pil sama besarnya dengan leci, jadi pil kuartal yang dimiliki kaisar cukup besar. Orde secara berkala memberikan penangkal racun dan juga pil eksultasi yang baru. Aku menemukan peluang untuk mempertahankan seperempat pil. Karena jumlahnya, aku tidak terdeteksi. Petik 2. Sekte ini terus-menerus waspada. Biasanya, segala jenis perilaku di bawah meja dilarang. Namun, Kaisar Peerless cukup terampil untuk menerima hadiah yang berisiko ini. Menyembunyikan seperempat pil Exaltation tentu sangat berbahaya. Jiang Chen sangat gembira. Dilakukan dengan sangat baik, Kakak Mo. Ini akan membuat semuanya jauh lebih mudah. Aku bahkan lebih yakin akan kesuksesan aku daripada sebelumnya. Petik 2. Dia belum melakukan banyak hal serius dalam kehidupan sebelumnya selama sejuta tahun. Yang paling dia capai adalah belajar pil Dao. Dia belajar setiap jenis pil Dao warisan di sana, terlepas dari status sosial atau asal fraksinya. Bakat ilmiahnya sejak saat itu memungkinkannya menavigasi pil Dao dengan mudah. Pria muda itu yakin bahwa pil pengaman tidak akan menimbulkan tantangan baginya mengingat sifat rajinnya belajar. Tuan muda, desah Kaisar Peerless. Aku tidak ingat berapa kali kamu menyelamatkan hidup aku. Ini sangat memalukan. Petik 2. Sama sekali tidak, Kakak Mo. Tanpa risiko besar yang kamu ambil saat menyampaikan kabar kepadaku, Velurium Capital akan dihadapkan dengan situasi hidup dan mati. Sikap aku kepada kamu kecil dibandingkan dengan kasih karunia dalam tindakan kamu. Siapa lagi yang bisa melakukan apa yang kamu lakukan? Siapa yang bisa menghancurkan wajah mereka sendiri dan menunggu di belakang garis musuh demi orang lain? Petik 2. Jiang Chen sudah sangat menghargai integritas saudaranya yang disumpah sebelum ini. Masalah Ordo hanya membuktikan lebih dari itu bahwa Mo Wushuang adalah seseorang yang sangat dapat dipercaya, dengan moral yang kuat yang bertahan dalam persidangan. Kaisar Peerless tidak terlalu memikirkannya. Banyak pembudidaya bisa melakukan hal yang sama, aku yakin. Menghancurkan satu wajah memang membutuhkan keberanian dan kepandaian yang lebih tinggi. Petik 2. Bagaimanapun juga, kamu adalah pahlawan kemanusiaan yang hebat, Kakak Mo. Akan ada konsekuensi besar jika Velurium diambil oleh Ordo. Jiang Chen tidak rendah hati. Dia berterima kasih kepada Kaisar Agung dari lubuk hatinya. Keluarga dan yayasannya berada di dalam tembok kota. Jika sesuatu terjadi pada mereka selama ketidakhadirannya, ia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Memiliki sebuah fragmen dari pil peninggalan di tangan meringankan banyak dari beban kerja Jiang Chen. Dia mampu melupakan banyak prosedur yang rumit karena itu. Sebagai gantinya, dia bisa langsung menganalisis konten pil. Jiang Chen memiliki metodologi unik ketika harus menganalisis pil. Dia tahu banyak cara dan menerapkan apa yang menurutnya paling tepat untuk keadaannya. Waktu tidak menunggu siapapun. Jiang Chen sangat terburu-buru untuk mencari tahu karakteristik pil untuk merumuskan obat penawar. Penangkal racun itu tidak hanya berguna untuk menyelamatkan Kaisar Peerless dan saudara-saudara Jiao, tetapi memiliki kegunaan lain juga. Keandalannya saat menerapkan keterampilannya sangat luar biasa. Setelah 4 hari dalam pengasingan, Jiang Chen mampu menguraikan sifat obat pil peninggalan dan menemukan resep yang menerapkan tindakan pencegahan yang tepat. Bahkan Kaisar Peerless tidak mengharapkan penelitian dan pengembangan secepat ini dari Tuan Muda. Saudara-saudara Jiao sangat gembira. Aku selalu mengatakan bahwa Tuan Muda Jiang Chen bisa menghilangkan racun kita. Seru Jiao Feng. Ketiganya jauh lebih bahagia setelah dibebaskan dari belenggu pil pengaman. Kembalinya 3 kaisar besar meningkatkan kekuatan pasukan Jiang Chen juga. Tuan Muda Velurium membutuhkan semua tenaga kerja. Waktu untuk pemulihan Kaisar Peerless dan saudara Jiao adalah sempurna. Kakak Mo, apakah kamu berpikir bahwa orang-orang yang mengikuti Ordo ditekan ke dalamnya oleh aura penguasa tertinggi, atau karena keracunan pil? Jiang Chen sangat ingin tahu jawabannya. Kaisar Peerless memikirkannya sejenak. Ya,
Itu tergantung. Beberapa orang pasti merasa terdorong oleh efek pil, tetapi yang lain pergi dengan penguasa tertinggi dengan sukarela, terpikat oleh janji-janji peluang empirean. Tentu saja, sebagian besar ditekan ke dalamnya seperti yang kamu katakan. Paksaan sayangnya adalah alat yang efektif. Petik 2. Bagaimana jika aku mengumumkan penawarku ke dunia? Efek apa yang akan terjadi saat itu? Jiang Chen bertanya. Ekspresi Kaisar Peerless membeku. Dia mengerutkan alisnya sejenak sebelum menamparkan pahanya. Itu akan menjadi hal yang luar biasa. Jika penawarnya tersedia untuk umum, aku pikir banyak yang terjebak dengan Ordo akan pergi. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Yang dipaksa masuk ke tempat itu adalah satu-satunya yang diberi pil. Loyalis sejati tidak akan membutuhkannya. Petik 2. Dia sudah mempertimbangkan topik ketika mengembangkan penawarnya. Mendengar kesimpulan Kaisar Peerless hanya meyakinkannya. Antidot hanya sulit selama tahap pengembangan. Produksi massal sepele begitu selesai. Xiahou Jing beruntung bisa lolos hidup-hidup. Dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian, ia mengeluarkannya pada banyak bawahannya saat ini. Tanpa pengikut yang paling setia dan Ted dan Peng serta Mo, masa depannya di wilayah manusia tampak jauh lebih redup daripada sebelumnya. Itu, pencuri kecil keji Jiang Chen. Bajingan itu, selama aku masih menarik napas, membunuhmu akan menjadi tujuanku. Xiahou Jing tidak bisa mengendalikan amarahnya setiap kali dia ingat kehilangannya yang memalukan. Sampaikan pesanan aku, semua pelindung raja di dunia luar harus kembali ke markas tanpa penundaan. Xiahou Jing sangat cemas. Tanpa kartu asnya, dia tidak yakin apa yang akan terjadi di masa depan. Tanpa bawahannya dari Myriad Abyss Island, ia hanya bisa mengandalkan pengikut dari wilayah manusia. Jika dia tidak bisa memantapkan hati orang-orang ini, Ordo akan runtuh dalam waktu yang bahkan lebih singkat daripada yang terjadi. Namun, masalah selalu datang berpasangan. Yang mulia, Velurium Capital telah menyebarkan berita tentang kekalahan telak Ordo. Mereka mengklaim bahwa pasukan kita hampir seluruhnya musnah dan kamu. Bagaimana denganku? Wajah Xiahou Jing menjadi gelap. Kamu melarikan diri dengan ekormu di antara kakimu. Xiahou Jing cukup marah untuk batuk darah. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan melanjutkan. Katakan padaku, berita buruk apa lagi yang ada di sana? Ada lagi. Tuan Muda Velurium mengatakan bahwa semua pembudidaya di bawah langit akan dicap sebagai pengkhianat jika mereka tetap setia kepada Ordo. Mereka yang ingin mengingkari kesetiaan mereka yang keliru dapat menerima obat penawar bagi pil keberanian. Petik 2. Apa? Xiahou Jing tidak bisa duduk lagi. Dari mana Jiang Chen mendapat penangkal racun? Eksklusivitasnya terhadap penawarnya adalah kunci untuk kontrolnya saat ini atas Ordo. Jika penawarnya disebarkan ke dunia, ia tidak akan punya lagi kartu untuk dimainkan. Dia bahkan tidak bisa mempertahankan kemiripan yang tenang sekarang. Alisnya berkerut dalam. Ini baru beberapa hari. Bocah itu pasti mengada-ada. Dia harus. Petik 2. Tetap saja, Xiahou Jing tidak bisa tetap tenang meski tahu itu. Ordo tidak dalam kondisi terbaik setelah kekalahannya yang menyakitkan. Xiahou Jing bisa membayangkan banyak eksekutif yang akan menganggap ini sebagai kesempatan untuk meninggalkannya.